Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita berbicara mengenai banyaknya muncul katalis. Jadi dari dua video sebelum ini kita sudah bilang ada katalis-katalis yang akan membawa pergerakan harga ini. Dan kita update lagi mengenai beberapa informasi yang menurut saya di sini akan mendrive harga Bitcoin ataupun kripto ini semakin positif dalam beberapa minggu ke depan ini. Dan sebelum itu terjadi, semoga kita sudah berada pada posisi yang siap untuk melihat aset-aset kita yang sudah kita akumulasikan tersebut terjadi kenaikan. Dan sebelum kita mulai, tetap saya ingatkan, this is not financial advice, tetap melakukan riset kalian secara mandiri, anggap ini sebagai referensi. Yang pertama di sini adalah mengenai emas. Kenapa kita membahas emas di pertama ini? Karena aset-aset yang punya scarcity seperti emas ini masih digandrungi, masih dipercayai akan menyelamatkan ataupun menjadi semacam aset yang dapat menyelamatkan ketika terjadi crash ataupun ekonomi yang tidak stabil. Dan dalam hal ini, China is buying gold like there's no tomorrow. Artinya ini gila-gilaan pembelian emas yang dilakukan oleh China. Dan mereka ini mendominasi emas untuk pasar emas kali ini, sahabat Black Cuan, karena adanya semacam ketakutan dari apa yang dikatakan dari New York Times di sini, bahwa pembeli-pembeli emas yang dari China ini menyatakan bahwa investasi di real estate ataupun saham sepertinya kurang meyakinkan untuk saat ini. Itu berdasarkan wawancaranya mereka di sini. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah dari kejadian ini kita bisa melihat, sahabat Black Cuan, bahwa dengan adanya muncul berkaitan dengan hal ini, adanya muncul Hong Kong ETF untuk si Bitcoin-nya, dan kemudian gila-gilaan pembelian emas oleh Cina di sini sepertinya akan berdampak kepada aset yang punya scarcity yang lebih scarce lagi, lebih langka lagi daripada si emasnya tersebut, dan itu adalah si Bitcoin. Terutama munculnya rumors bahwa China juga akan ada semacam ETF yang terjadi. Dan kita belum lihat seperti apa berita ofisialnya, resminya. Dan ini menarik. Sebelum itu terjadi, alangkah lebih baik kita sudah punya asetnya. Seperti itu, sahabat Black Cuan, untuk si Bitcoin-nya di sini. Dan apabila kalian perhatikan untuk pergerakan harga Bitcoin di sini, kita lanjut langsung ke TA-nya ya. Di sini ada semacam bullish engulfing yang terjadi beberapa kali di Bitcoin ini, di price action Bitcoin ini, dan ini memimik apa yang pernah terjadi sebelumnya. Ini menyerupai atau ini menyamai. Kita lihat yang pertama di sini, dari bulan Maret ini di 2023 muncul pola yang sama, bullish engulfing di sini, merah kemudian tiba-tiba hijau. Hijau ini seperti memakan yang merah, seperti itu, artinya dia lebih besar. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah terjadi kenaikan. Kemudian di kisaran Juni juga terjadi hal yang sama di tahun 2023. Dan terjadi kenaikan, dan meskipun pada saat itu terjadi flattening flattening di sini terus terjadi, dan kita lihat di tahun 2024 ini di kisaran Januari Februari itu terjadi pola bullish engulfing juga. Dan sekarang ini setelah penurunan kita yang pernah terjadi dari level 73.000 kemudian dia turun drastis, yang seolah-olah ini kayak kita sudah tidak ada masa depan pada saat dia turun, padahal dia udah naik tinggi sekali ini. Terutama altcoins yang sudah kita beli dari bawah-bawah itu sudah naik tinggi sekali, dan begitu dia terjadi koreksi, wah ini sudah akan bearish. Tidak, ini yang terjadi selanjutnya. Yang terjadi adalah bullish engulfing patterns. Dan kita akan lihat ke depan ini bahwa pengulangan ini bisakah dia terjadi lagi. Dan optimisme di market ini juga semakin besar untuk sekarang ini, sahabat Black Cuan. Kemudian kita lihat salah satu bagian dari katalisnya adalah, sudah kita bicarakan juga sebelumnya, bahwa GBTC yang selalu berdarah-darah, yang selalu datang bulan, dia merah selama beberapa bulan sejak Bitcoin ETF itu di-approve. Kali ini dia sudah muncul dengan 63 juta dolar pembelian Bitcoin. Grayscale guys, Grayscale. Yang dalam hal ini kalau kita perhatikan juga ada katalis baru yang muncul di sini dari Fidelity. Ada 10 triliun aset under management pension funds
ini yang akan masuk ke dalam Bitcoin Arena. Dan bisakah ini akan mendorong harga Bitcoin ini ke new ATH? Ini sangat mungkin. Logikanya adalah seperti ini, sahabat Black Cuan. Apabila kita melihat bagaimana orang-orang ini ya, terutama yang boomers, orang-orang yang akan pensiun ini kan generasi-generasi yang di atas gitu kan. Dan mereka ini sangat konservatif, artinya mereka memilih investasi itu yang sangat-sangat aman. Sangat aman yang mereka cari di sini. Dan sebelumnya mereka melihat Bitcoin ini volatilitasnya ngeri. Asli, naik turunnya tuh gila-gilaan. Dan gaya investasi yang konservatif itu tidak cocok dengan si Bitcoinnya. Tetapi angin berubah dengan cepat, sahabat Black Cuan. Kali ini, kenapa muncul semacam kepercayaan diri ataupun keyakinan, atau bahkan kita sebut saja itu keberanian. Keberanian itu muncul karena adanya BlackRock dan Fidelity. Mereka bikin ETF, kemudian para pengelola dana pensiun ini melihat, wah ini bakalan bagus ini ke depan ini, aman ini, sudah masuk ini pemain besar seperti BlackRock dan Fidelity, serta institusi-institusi besar lainnya. Oleh karena itu sangat logis menurut saya kalau misalnya nanti itu dana-dana pensiun itu bisa masuk secara masif ke dalam si Bitcoin ini. Yang artinya adalah pembelian untuk Bitcoin ini tampaknya belum akan berhenti, sahabat Black Cuan. Bahwa ada volatilitas, yaitu memang sangat wajar untuk pergerakan harga sekarang ini. Sedangkan kalau kita lihat di Nvidia, kita beralih sekarang ini ke Nvidia. Sedangkan kalau kita lihat di Nvidia ini, terjadi pergerakan yang memang eksponensial ya. Jadi dia naik, kemudian dia terjadi koreksi. Setelah itu dia naik lagi. Jadi koreksi di April itu dibalas dengan kenaikan yang tinggi. Kemudian menjelang Mei dia terjadi penurunan. Dan sekarang ini terjadi kenaikan lagi 400 miliar in market cap. Dan kita bisa bayangkan ini adalah the third largest public company. Ini adalah aset ketiga terbesar di Amerika dengan market cap-nya dia ini 2 triliun, sahabat Black Cuan. Dan dampak dari Nvidia ini itu dapat digambarkan dengan sektor AI yang kemungkinan besar ini akan naik ke depan ini akibat dari optimisme yang muncul di Nvidia. Dan koin tersebut adalah salah satu di sini, Render. Render is ready for new all-time high. Dan yang menyatakan hal tersebut adalah salah seorang traders di sini, Machine Alpha. Machine Alpha ini memberikan semacam gambaran bahwa dengan optimisme yang terjadi di Nvidia ataupun di Apple, kemungkinan besar Renders akan melanjutkan tren kenaikannya, bahkan mungkin sampai di $20 atau mungkin nanti itu sampai di atas $30 seperti itu, sahabat Black Cuan. Dan dalam hal ini boleh jadi bukan hanya Renders yang akan terjadi kenaikan, tetapi koin-koin yang ada di dalam narasi artificial intelligence itu bisa terjadi kenaikan. Video saya sebelumnya kita bicara tentang PAL AI, kemudian kita bicara dengan 0x0, kemudian ada juga koin kecil di sana yang bagian narasi AI yang masuk ke dalam semacam bet lah ya, semacam spekulasi untuk melihat ya, apabila Renders ikutan naik, maka yang kecil-kecil juga akan ikutan naik. Seperti itu yang saya bayangkan dalam hal ini, sahabat Black Cuan. Jadi kalau di sini kita bisa lihat di sini ada Fetch AI, kemudian Renders, Bitensor Tau, The Graph, Singularity, Ajax, dan Akash Network. Beberapa koin AI ini sudah sering kita berbicara, bahkan sejak akhir tahun lalu, sahabat Black Cuan. Kemudian sahabat Black Cuan, apabila AI ini juga terjadi semacam hot ya di dalam narasinya dia, ada yang menarik dari koin lawas yang banyak sekali dikomplain, dikatakan ini stabil, dikatakan ini nggak ada masa depan, dan itu datang dari XRP. Ripple to launch USD-backed stablecoin in June. Bulan Juni nanti akan ada stablecoinnya si Ripple. Memang harga Ripple-nya sendiri itu udah kayak stablecoin. Dan dia munculkan lagi stablecoin. Double stable kah dia nanti atau malah terjadi kenaikan? Sepertinya akan sangat menarik untuk kita lihat perkembangan dari si XRP-nya sendiri. Dan Brett Garlinghouse semenjak partial win-nya dia terjadi di bulan Juli 2023 tersebut, dia di conference selalu menyatakan not
security. Dan coba kita lihat price actionnya XRP per 24 jam ini. Luar biasa, terjadi kenaikan ya. Meskipun hanya 4,1%. Dan itu lumayan lah. Nanti kita lihat Juni seperti apa pergerakan dari si XRP ini ketika dia meluncurkan stablecoin-nya. Jadi semakin menarik juga untuk kita lihat ke depan ini. Dan yang terakhir di sini kita berbicara sahabat Black Cuan mengenai meme coin. Jadi di dalam pergerakan harga ataupun bull runs yang terjadi di 2024 menjelang ke 2025 nanti sahabat Black Cuan, saya tidak mengecilkan, mengerdilkan narasi apapun karena saya tahu bahwa setiap narasi ataupun setiap genre token itu punya bosnya masing-masing ataupun dia punya jagoannya masing-masing, termasuk meme coin. Dan kalau kita perhatikan mengenai update meme coin kita di sini, ada yang menarik ini di tahun 2024 ini untuk coin market cap sendiri itu telah meregister 138 new meme coin. Jadi kalian bisa sebutin yang mana saja. Jadi meme coin itu juga salah satu peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan apabila kita serius menggarap ataupun meriset secara mendetail, secara teliti untuk mendapatkan meme coin tersebut. Dan di tahun 2023 sebagai pembanding di sini, di tahun 2023 mereka hanya meregister sekitar 18 new meme coin. Dan meme coin yang baru ini justru terjadi eksodus besar-besaran dari Ethereum ini menuju ke Solana dan Base. Yang artinya sahabat Black Cuan, saya melihat ini sebagai sebuah gejala awal bull market ini akan semakin kencang ke depan ini. Itu yang saya bayangkan. Jadi bayangkan orang-orang yang membeli meme coin ini, dia punya semacam optimisme. Market ini akan terus naik, jadi kita investasi di meme coin. Artinya retail-retail bakalan ikutan masuk setelah ini. Saya melihat pergerakan yang menarik untuk SIBA. Karena ada hampir 1,7 miliar dari SIBA ini sudah dibakar di April. Jadi di April itu terjadi penurunan semua aset, kemudian merah bulan April itu, dan ternyata merah itu juga karena SIBA ini bakar koin hampir 1,7 miliar. Dan ini merupakan sebuah janji yang menarik kalau kita melihat ya. Promising signs, sebuah janji yang menarik, tanda yang menarik untuk SIBA ini mengalami pergerakan yang masif ke depan ini sahabat Black Cuan. Jadi mari kita melihat seperti apa nanti ini pergerakan dari SIBA ini. Apakah dia akan benar-benar skyrocket setelah ini karena supply-nya sudah selalu berkurang. Seperti itu sahabat Black Cuan. Jadi untuk setiap narasi itu punya jagoannya masing-masing dan bagaimana kita memilih yang mana jagoan-jagoannya. Seperti itu sahabat Black Cuan. Jadi menarik sekali untuk kita melihat pergerakan dari harga Bitcoin ataupun kripto ke depan ini dalam beberapa minggu ke depan ini. Dan kita akan kembali di update yang berikutnya. Terima kasih sahabat Black Cuan telah mengupdate berita dari channel ini. Jangan lupa tinggalkan like ataupun mensubscribe ke channel ini apabila kalian suka. Dan kalau kalian tidak suka, bolehlah tinggalkan dislike juga tidak apa-apa atau skip video kali ini. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.